Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita sungguh-sungguh bawa nyanyian ini ke hadapan Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kita aman waktu Dia jagain kita. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau meropang. Hidupku hanya ditentukan Oleh kuasa-Mu Tuhan. oleh kuasa. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Benar Tuhan, tak ada yang mungkin bagi Tuhan, bagi kami Tuhan. Mujizat-Mu nyata bagi kami pada pagi hari ini. Bagiku ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi ku diangkat, saya undang Pak Yakin. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, mujizat-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah anak-anak-Mu mengalami mujizat-Mu. Dan yang sangat penting, mereka setia kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa si jahat yang mengganggu hati, pikiran, pendengaran kami. Kami bersehati, kami tolak, kami usir dalam nama Yesus. Tidak boleh menjamah kami. Tuhan, tawan hati dan pikiran kami. Sehingga kami tertuju kepada Tuhan Yesus. Tertuju kepada kebenaran firman Allah. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Mari membuka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 18
pasal 18 ayat 1 sampai ayat 8. Mari kita membacanya. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat 8. Saya undang jemaat berdiri. Ayat pertama saya bacakan, Bapak Ibu dan saudara membacakan ayat 2. Nanti ayat 8 kita sama-sama membacakannya. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun." Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi tidak ada manusia. Adakah ia mendapati ini di bumi? Ya, silakan duduk. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Siapa yang berdoa tadi pagi waktu bangun? Atau lupa? Ya, mungkin jawab dalam hati. Nanti kelihatan yang tidak berdoa. Pasti rajin semuanya. Amin ya. Tidak ada yang mengaku tidak berdoa. Tapi ketahuan. Saya lihat matanya di sini. Perlu kita berdoa. Makan di mana kita berdoa. Di warung Padang. Makan mie sop juga berdoa. Bakmi berdoa. Jangan karena enak makanannya lupa berdoa. Ya. Saya kalau pergi ke Malaysia kadang-kadang malu saya. Sudah disediakan minuman, saya langsung minum. Kan gak apa-apa. Datang tuan rumahnya, dia bilang, Pak Yakin sebelum kita minum doakan. Tadi saya udah minum. Ya. Itulah orang itu selalu bersyukur walaupun hanya air minum, air putih. Mereka berdoa. Dan apalagi kalau kita diajak makan, di mana saja mereka berdoa. Walaupun itu banyak orang yang bukan Kristen. Kalau kita berdoa, ya, karena firman Tuhan mengatakan semua yang diciptakan oleh Tuhan tidak ada yang haram. Ya. Yang penting kita mengucap syukur dan berdoa. Tuhan Yesus mengingatkan kepada
umat Tuhan. Rupanya umat Tuhan itu malas berdoa. Dan kita sendiri sering kita agak malas berdoa. Umpamanya mau doa waktu tidur, udah kecapean, udah kita rebah, duduk lagi susah. Ya. Tapi Tuhan mengingatkan kita supaya tak jemu-jemu berdoa. Pentingnya berdoa tidak jemu-jemu. Yang pertama, doa adalah jalan yang terbaik untuk terlepas dari masalah. Ya, bukan kekuatan kita sebagai orang percaya, doa adalah jalan yang terbaik untuk terlepas dari masalah. Mari kita melihat Elia yang berdoa. Sedang dia menghadapi tantangan, pergumulan, dan perlawanan dengan nabi-nabi palsu. Di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36 sampai 38. Tolong dibaca. Satu Raja-Raja pasal 18 17 pasal 17 Oh ya benar 18 pasal 18 ayat 36 sampai 38. Silakan. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 38. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari itu biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah anak di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu-lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkau Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkau Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." 38. Lalu turutlah api. Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahwa air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ya. Kalau kita melihat ayat sebelumnya, bagaimana nabi-nabi palsu mempersembahkan, ya, dan itu tidak pakai air. Mereka kasih di kayu. Lalu Elia bilang, "Berseru lagi, mungkin Tuhanmu lagi tidur." Ya. Tapi tidak ada api. Tapi Elia berdoa kepada Tuhan. Walaupun sudah dibasahi korban itu dan ditaruh parit sekelilingnya di atas Bukit Karmel, dan luar biasa api Tuhan datang dari surga, menyambar seluruh persembahan, membuktikan bahwa dia nabi Tuhan yang benar.
Ya. Dan itu sudah 2 kali saya melihat tuh di dekat laut ada Bukit Karmet, tempat di mana Elia berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di dalam menghadapi masalah kita perlu berdoa. Melalui doa masalah sebesar apapun bisa kita atasi. Kita melihat Yunus di perut ikan. Berapa hari Yunus? 3 hari. Ya. Dia berdoa dan dia berseru kepada Tuhan di pasal 2. Dia beriman bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Dan Tuhan memberitakan ikan itu ke pantai. Lalu Yunus keluar dari perut ikan itu. Masalah kita tidak sebesar Yunus. Kalau Yunus itu sudah di perut ikan. Seandainya ikan itu memutakan dia di tengah-tengah laut, dia mati juga. Tapi dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan doanya. Dan dia keluar dengan selamat. Dan pasal 3 dia pergi mengabarkan Injil, memberitakan apa yang Tuhan berikan, Tuhan sampaikan kepadanya ke Niniwe. Hal yang kedua, kenapa kita penting berdoa tidak jemu-jemu? Di dalam doa ada kepastian bahwa yang tidak mungkin atau yang mustahil sekalipun akan mungkin bagi Allah. Akan mungkin bagi orang percaya. Mari kita melihat di dalam Markus pasal 11 ayat 24. Kalau Bapak Ibu berdoa, percaya bahwa Tuhan akan menjawab, dan Bapak Ibu juga pasti mendapatkan jawaban. Silakan baca Markus pasal 11 ayat 24. Markus pasal 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Iya, itulah iman. Percaya dulu, jangan sudah ada, oh ini jawaban Tuhan. Yang belum ada, kita mempercayai bahwa Tuhan akan tolong. Kalau itu yang dikehendaki Tuhan. Dan kita sering membaca atau mengatakan dalam Lukas pasal 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika kita berdoa, kita sedang melewati jalan-jalan kemustahilan. Ya. Itu berbicara tentang iman. Kita berdoa. Ya, bagi saudara-saudara yang belum mendapat pekerjaan atau teman hidup, ya, berdoalah. Dan Tuhan memberikan yang terbaik. Amin. Katakan kiri kananmu, sudah berdoa belum? Sudah berdoa belum? Yang ketiga, doa dapat menjangkau yang kita tidak dapat jangkau. Ya. Karena ada tangan Tuhan yang turun. Waktu kita berdoa,
bahwa yang kita tidak jangkau, Tuhan akan menjangkau. Contohnya orang tua kita lagi sakit di Nias, di Bangka, atau di Kalimantan, atau di luar negeri lagi sakit. Apakah kita langsung bisa menolongnya? Tidak bisa, hanya doa. Kita berdoa, Tuhan itu papa saya lagi sakit, Tuhan jamah. Ya. Pada saat itu juga Tuhan sudah ada di sana. Kalau doa yang sungguh-sungguh. Ada yang pernah kemarin saya katakan bahwa ada seorang ibu yang sudah sakit di Nias. Ya kalau tenang-tenang mereka tidak ingat kita. Tapi waktu dalam keadaan sakit baru, tolong Bapak doakan. Tengah malam pun dibangunin melalui telepon. Makanya telepon saya itu tidak pernah mati. Ya mana tahu ada yang berdoa, yang minta didoakan. Pernah saya berikan satu iklan di koran waktu itu, supaya ada orang-orang yang dikonseling. Bukan orang-orang yang dikonseling, orang yang meminta dukungan doa. Seorang gadis jam-jam 2. Ini bapak siapa ya? Saya melihat teleponnya perlu saya minta tolong. Telepon kan? Tidak ada HP waktu itu. Masih telepon. Saya lagi di gereja Pauk di Grogol. Saya bilang, ada apa? Saya mau bunuh diri, Pak. Kalau saya pikir-pikir, bunuh diri aja lah. Ya. Saya bilang, tunggu dulu ya. Jangan menyelesaikan masalahmu dengan secara kurang baik. Karena menghadapi masalah, kalau katakan bunuh diri sekarang, coba ingat keluargamu, orang tuamu. Ya, itu bukan jalan penyelesaian yang baik. Kenapa bunuh diri? Saya diputuskan, Pak. Saya bilang, apakah itu jodohmu? Saya nggak tahu apakah dia orang Kristen atau tidak. Apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Mungkin nanti kalau sudah berkeluarga, ada perceraian, itu lebih parah lagi saya bilang. Lebih baik putus daripada bercerai. Memalu-maluin keluarga. Oke, tenang dulu, saya berdoa ya. Saya berdoa, Tuhan tolong yang menelepon saya ini, saya nggak tahu di mana dia. Jamah hatinya Tuhan, sehingga dia tidak mengakhiri hidupnya. Tuhan mendengar doa saya. Saya bilang, bagaimana keputusanmu? Mau bunuh diri atau memikirkan dulu? Saya pikirkan dulu, Pak. Oke, saya beri waktu 5 menit. Pikirin. Terus saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Jangan sampai bunuh diri dia. Jamah hatinya. Sesudah 5 menit dia telepon saya. Terima kasih Bapak, saya tidak jadi bunuh diri. Puji Tuhan, itu kita menyelamatkan satu orang jiwa. Ya. Coba di Jepang sana, banyak orang yang bunuh diri. Menjatuhkan diri dari mana? Dari apartemennya. Dari hotel. Ya, bunuh diri karena dia katakan tidak ada jalan keluar lagi. Ya.
bagi Tuhan ada jalan keluar. Jangan bunuh diri. Kalau diputuskan masih banyak laki-laki, masih banyak perempuan. Bukan hanya itu saja. Itu mungkin bukan kehendak Tuhan. Ya. Kalau bangkrut, biarlah bangkrut, bukan hanya itu. Ya, kita melihat di Jerman yang bangkrut waktu itu, masih ada hartanya banyak, tapi dia mengakhiri diri, dia menabrakkan diri di kereta api. Orang kaya raya, hanya sebagian yang rugi, bunuh diri. Ya. Hanya tidak ada berita-berita, mungkin juga di Indonesia banyak yang bunuh diri sekarang ini. Karena tiba-tiba dia jadi orang kaya, tahu-tahu di dalam masa sekarang ini sudah miskin. Ada teman saya, dia pengusaha, beli saham. Mobilnya banyak. Waktu kemarin saya kaget waktu Zoom, ya, dia bercerita bahwa sekarang dia jual makanan. Ya, orang kaya jadi jual makanan untuk tidak bunuh diri dia. Ya, pernah saya naik mobilnya mewah, tapi sekarang dia jual makanan. Ya, jangan malu-malu saudara. Kalau jual makanan silakan. Ya. Sekarang susah mencari pekerjaan, susah membuka usaha. Ya. Sekarang banyak usaha hanya menjual makanan. Apa aja pekerjaan yang halal, lakukan. Tuhan akan menolong kita. Amin. Ya. Ketika kita angkat tangan kepada Tuhan, karena kita tidak berdaya, maka Tuhan akan turun tangan untuk menolong kita. Nah, itu menjangkau. Mari kita melihat dan membaca di dalam Kisah pasal 4, Kisah Rasul pasal 4 ayat 29 sampai 31. Silakan baca. Silakan. Kisah Rasul pasal 4 ayat 29 sampai 31. Mari. Ibu-ibu, tadi laki-laki semua. Kisah Rasul pasal 4 ayat 29 sampai 31. Atau dibaca di depan. Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai 31. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya. Jemaat mula-mula waktu mereka mengalami tantangan yang sangat berat, ya, Petrus ditangkap dan dilepaskan dan dilarang, jangan beritakan nama Yesus. Tapi dia berani mengatakan, kami lebih taat kepada Allah daripada manusia. Waktu dia kembali ke teman-temannya, mereka berdoa, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan hadir.
penting berdoa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat dampak kalau kita berdoa tidak jemu-jemu. Kita melihat pengaruhnya atau dampaknya, kekuatannya di dalam hidup kita kalau kita berdoa tidak jemu-jemu. Yang pertama, tingkat kesabaran kita meningkat. Orang yang berdoa sungguh-sungguh, dia semakin sabar. Kadang-kadang kita ingin mendapatkan jawaban doa dengan cepat. Kalau saya berdoa hari ini, besok sudah dijawab Tuhan. Itulah kerinduan kita. Tapi Tuhan tidak mengikuti keinginan kita. Dia menjawab pada waktunya. Untuk menunggu itu, kita perlu kesabaran. Menanti dan kita diberikan karakter kesabaran. Kedua, jam doa dan waktu pergumulan kita bertambah. Orang yang sungguh-sungguh berdoa, orang yang sungguh-sungguh tak terputusnya dia berdoa, semakin panjang doanya, dan Tuhan juga memberikan suatu pergumulan yang bertambah, tapi Tuhan terus menolong. Sekarang ini banyak menara doa. Negara kita ini kuat itu bukan karena seseorang, tetapi ada pendoa-pendoa syafaat. Di Jakarta ini ada beberapa menara doa. Dan di Tangerang ada menara doa. Saya di Tangerang mengikuti menara doa. Mereka berdoa 3 kali sehari. Berdoa jam 6 pagi, berdoa jam 12 pagi, 1 jam setengah doa dan pemberitaan firman Tuhan, dan malam jam 6. Mereka sungguh-sungguh berdoa. Dan kadang-kadang saya diberi waktu untuk menyampaikan firman Tuhan sekali seminggu, dan banyak juga hamba-hamba Tuhan karena pertemuannya pakai Zoom. Kita berdoa. Mereka bukan hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi mendoakan bangsa, mendoakan presiden, mendoakan negara-negara lain. Mereka dan kita percaya bahwa doa itu sangat penting. Tuhan tidak berbicara banyak doa di dalam Alkitab. Di dalam Matius dikatakan, mintalah, kamu akan diberi. Itu doa. Di dalam Filipi juga dia berkatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir, tetapi katakanlah kepada Tuhan. Itu berdoa, disuruh berdoa. Dan khususnya di dalam Lukas yang kita baca tadi, Tuhan menyuruh kita untuk berdoa tidak putus-putus. Saya percaya kalau kita berdoa tidak putus-putus, kita juga setia kepada Tuhan. Sehingga tergenapi di dalam Lukas pasal 18 itu ayat 8. Mari kita lihat kembali dalam Lukas pasal 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu,
Ia akan segera menjawab mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Banyak orang hanya berharap mujizat, tapi tidak setia kepada Tuhan. Di Kapernaum itu diberi judul atau diberi nama di sana, kota Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sering mengadakan mujizat di Kapernaum. Di situ juga ada rumah Petrus. Juga diadakan mujizat. Mertua Petrus yang sakit, ya, dijamah Tuhan sembuh. Tapi Kapernaum adalah kota yang sepi. Karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Malahan sinagoganya, tempat ibadah Yahudi di situ sudah rusak dan tidak diperbaiki lagi. Dan termasuk kota yang sepi, kota yang sunyi. Ada kesetiaan. Yang ketiga, pengharapan kita di dalam Kristus semakin diteguhkan melalui doa-doa kita. Semakin terus kita berdoa, maka semakin kuatlah sisi pengharapan kita. Ya, kalau kita berdoa, pengharapan kita semakin kuat. Karena kita berharap pertolongan Tuhan setiap saat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita sungguh-sungguh berdoa, memberi waktu berdoa, pagi hari saat teduh dan berdoa. Bukan hanya berdoa buat keluarga, berdoa buat orang lain, mendoakan bangsa dan negara kita. Presiden kita perlu kita tumpang dalam doa, supaya dia kuat menghadapi tantangan. Ya, coba kalau presiden yang kurang kuat, dia suruh aja tembak aja orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Ya, dia difitnah banyak, tetapi dia tenang saja. Dia kuat. Ya. Sudah dia lakukan yang benar, hebat, masih difitnah, dibohongi, dan macam-macam. Orang-orang mau menjatuhkan dia. Karena ada orang-orang di Indonesia ini yang ingin berkuasa, yang ingin berkorupsi. Tapi kita bersyukur presiden kita benar-benar dipilih oleh Tuhan. Dia memajukan negara kita ini. Nanti hasil, kemarin saya lihat di WA, kelapa sawit kita kalau dijadikan minyak itu ratusan triliun pendapatan negara. Ya, kita tidak perlu ekspor minyak, baik minyak makan atau juga minyak untuk mobil. Ya. Nanti negara kita sudah menghasilkan minyak. Karena selama ini kita ekspor minyak mentah dulu, baru kita impor lagi. Dan disinilah permainan orang-orang korupsi. Kita berdoa terus buat negara kita, supaya orang-orang jahat dijamah oleh Tuhan, mereka berubah, sehingga negara kita semakin maju.
Amin. Negara kita ini maju. Ya. Banyak hasil negara kita ini. Subur, hasil di dalam tanah, di Papua, emas, di daerah Sumatera Selatan, dan juga Babel, banyak nikel ya, di sana. Tapi banyak orang melakukan selama ini ya korupsi. Ya. Dan sudah mendarah daging. Ya. Banyak sekarang yang ditahan, baik bupati juga kepala desa, karena tidak bertanggung jawab apa yang diberikan pemerintah pusat. Ya. Korupsi itu sudah mendarah daging, dan kita berdoa supaya negara kita bebas dari korupsi. Kalau bebas korupsi, pasti negara kita kaya raya, sudah apa itu namanya, dimimpikan atau dicita-citakan negara kita itu nanti termasuk nomor 4 yang kaya di dunia ini. Ya. Itu mungkin kalau kita orang percaya berdoa terus setiap hari, mendukung bangsa dan negara kita, mengasihi bangsa kita. Jangan hanya kita berdoa buat diri sendiri, dan kita mendoakan orang lain. Kita mendoakan orang-orang yang jahat supaya sadar, ya, mereka tidak melakukan kejahatan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi pendoa-pendoa yang sungguh-sungguh, yang tidak hentinya. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan, Engkau sanggup memberkati negara kami. Tuhan sanggup menolong bangsa ini, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang maju, yang kaya raya, sehingga penduduknya tidak perlu banyak orang yang miskin, tetapi penduduknya diberkati oleh Tuhan. Berkati presiden, wakil presiden kami Tuhan. Lindungi mereka dari niat-niat orang jahat. Berikan hikmat sehingga semua keputusan mereka sesuai dengan kehendaknya Allah. Berkati para menteri supaya para menteri bekerja dengan baik, bukan kepentingan partai atau golongan, tetapi kepentingan bangsa ini. Kami berdoa Tuhan buat DPR, DPRD, DPD, supaya mereka menjadi wakil rakyat. Jauhkan mereka dari korupsi, dan biarlah mereka sungguh-sungguh menolong rakyat, memajukan rakyat. Kami berdoa buat polisi, tentara yang bertugas Tuhan. Biarlah mereka takut Tuhan, menjadi keamanan yang baik, dan Tuhan juga melindungi mereka dalam menjalankan tugas. Kami berdoa Tuhan buat gubernur sampai ke kepala dusun atau RT, supaya semua kami takut akan Tuhan, melakukan pekerjaan, melayani Tuhan, melayani masyarakat,
dengan sepenuh hati. Bapa di surga, kami berdoa buat masa-masa pandemi ini Tuhan di bangsa kami. Hanya Tuhan yang menghentikan penyakit virus ini. Tuhan mampukan Menteri Kesehatan supaya dia mendapat jalan keluar sehingga penyakit ini Tuhan akan berlalu di bangsa ini. Berkati para menteri, para dokter, suster, relawan yang bekerja keras menolong orang-orang yang sedang sakit. Tuhan, pulihkan mereka yang sakit. Sembuhkan mereka dengan bilur-bilur-Mu. Kami berdoa Tuhan, kalau ada orang yang bermain-main, yang melakukan kejahatan melalui virus ini, sadarkan mereka Tuhan, supaya mereka tidak melakukan kejahatan, mengambil keuntungan di balik penyakit virus ini. Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh umat-Mu, hamba-hamba-Mu di mana berada pada saat ini. Tuhan, Kau memberkati umat-Mu. Umat-Mu yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan berikan yang terbaik. Umat-Mu yang bermasalah dalam usahanya, Tuhan Kau tolong. Atau Tuhan buka jalan yang lain. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang hadir hari ini. Dan juga mereka yang tidak hadir. Apabila mereka yang sakit, Tuhan Kau jamah, Kau sembuhkan. Khususnya kami berdoa Tuhan, buat Bapa Hutahayan. Engkau yang sanggup menjamah, menyembuhkan, sehingga dia sembuh Tuhan dan boleh beribadah kembali. Kami berdoa juga buat jemaat-jemaat yang lain yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Engkau Tuhan kami yang hidup, yang menolong. Kami berdoa juga Tuhan buat kerinduan kami untuk mengadakan pos PI di Pasar Kemis. Tuhanlah yang memberkati. Tuhan sanggup menolong kalau itu kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga kegiatan pemuda, kegiatan komsel di dalam tangan Tuhan. Biarlah pemuda semakin hari semakin bertambah jumlah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang kuat di masa yang akan datang. Menjadi majelis, menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga setiap komsel Tuhan. Biarlah ada jiwa-jiwa baru yang datang untuk belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami juga hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tahu pergumulan kami secara pribadi. Dengarkan doa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa kepada Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan,
tetapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Amin.